Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya setelah melihat film Ant-Man tentang apa sih kuantum, kenapa bisa mengecilkan tubuh, kegunaannya apa sih, manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Oke, mari kita bahas. Kata kuantum berasal dari bahasa Latin quantus yang berarti betapa hebat. Kuanta digunakan dalam artikel jurnal tahun 1902 tentang efek fotolistrik oleh Philip Lenard. Namun, kata kuantum secara umum sudah dikenal sebelum tahun 1900. Kata itu sering digunakan dalam dunia kedokteran, seperti dalam istilah kuantum satis. Kuantum satis adalah istilah Latin yang berarti jumlah yang cukup. Istilah ini sering digunakan dalam konteks bahan tambahan makanan dan farmasi untuk menunjukkan bahwa suatu zat dapat ditambahkan dalam jumlah yang cukup untuk mencapai tujuan yang diinginkan, tetapi tidak lebih dari yang diperlukan. Misalnya, dalam regulasi bahan tambahan makanan, kuantum satis berarti bahwa bahan tersebut boleh digunakan sebanyak yang diperlukan untuk mencapai efek teknis yang diinginkan. Namun, tidak boleh berlebihan hingga dapat membahayakan kesehatan konsumen. Nah, pada tahun 1901, Max Planck menggunakan kuanta yang berarti kuanta materi, listrik, gas, dan panas. Pada tahun 1905, sebagai tanggapan terhadap karya Planck dan karya eksperimental Lenard yang menjelaskan hasil dengan menggunakan istilah kuanta listrik, Albert Einstein menyarankan bahwa radiasi ada dalam paket-paket yang terlokalisasi secara spesial yang ia sebut kuanta cahaya. Radiasi benda hitam adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu benda yang dianggap sebagai benda hitam sempurna. Benda hitam sempurna adalah benda yang menyerap seluruh radiasi elektromagnetik yang mengenainya tanpa memantulkan atau mentransmisikan cahaya apapun. Radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam hanya bergantung pada suhu benda tersebut, bukan pada sifat materinya. Dengan mengasumsikan bahwa energi dapat diserap atau dilepaskan hanya dalam paket kecil, berbeda dan terpisah, yang ia sebut bundel atau elemen energi. Planck mengetahui adanya benda-benda tersebut yang berubah warna ketika dipanaskan. Pada tanggal 14 Desember 1900, Planck melaporkan temuannya ke Deutsche Physikalische Gesellschaft atau DPG. Deutsche Physikalische Gesellschaft adalah masyarakat fisika Jerman, organisasi fisika terbesar di dunia yang didedikasikan untuk mempromosikan ilmu fisika. DPG didirikan pada tahun 1845 sebagai Physical Society of Berlin dan telah berkembang menjadi organisasi terkemuka dengan anggota yang mencakup fisikawan dari berbagai bidang. Radiasi benda hitam memiliki kaitan yang erat dengan mekanika kuantum karena keduanya berbasis pada prinsip kuantisasi energi. Mekanika kuantum menjelaskan bahwa partikel seperti elektron dan foton memiliki energi yang terkuantisasi, dan radiasi benda hitam adalah contoh dari kuantisasi energi ini. Dalam mekanika kuantum, foton adalah partikel yang membawa energi radiasi, dan kuantisasi energi foton menyebabkan radiasi benda hitam memiliki spektrum yang diskrit. Oleh karena itu, radiasi benda hitam dapat dianggap sebagai aplikasi dan prinsip kuantisasi energi dalam mekanika kuantum. Dalam sintesis radiasi benda hitam memiliki kaitannya sangat erat dengan teori kuantum karena keduanya berbasis pada prinsip kuantisasi energi. Teori kuantum menjelaskan radiasi benda hitam dengan sangat baik dan membuka jalan untuk pengembangan teori kuantum yang lebih lanjut. Alam kuantum atau quantum realm adalah dunia pada skala sangat kecil di mana hukum-hukum fisika klasik tidak lagi berlaku, dan mekanika kuantum mengambil alih untuk menggambarkan fenomena dan interaksi. Alam kuantum mencakup partikel-partikel subatomik seperti elektron, proton, neutron, foton, dan bahkan partikel-partikel yang lebih kecil seperti quark. Dalam fisika nyata, saat ini tidak mungkin untuk mengecilkan tubuh manusia ke ukuran subatomik. Tubuh manusia terdiri dari triliunan sel dan setiap sel terdiri dari molekul dan atom. Mengecilkan tubuh ke ukuran subatomik akan memerlukan manipulasi partikel pada tingkat yang sangat kecil yang melampaui kemampuan teknologi dan pengetahuan ilmiah kita saat ini. Menurut para ahli sendiri seperti Neil deGrasse Tyson, astrofisika, Michio Kaku, fisikawan teoritis, Lisa Randolph, ahli fisika partikel dan kosmologi,
setuju bahwa mengecilkan tubuh manusia ke ukuran subatomik adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan dengan teknologi dan pemahaman ilmiah saat ini. Hukum-hukum fisika yang mengatur dunia makrokosmik dan subatomik sangat berbeda, dan tantangan teknis serta ilmiah yang terkait dengan mengecilkan objek makrokosmik ke skala subatomik adalah luar biasa besar. Konsep ini meskipun menarik dalam visi ilmiah, tetapi berada dalam ranah imajinasi kreatif dan tidak didukung dan bukti atau teori ilmiah nyata. Merujuk ke film Ant-Man, partikel adalah partikel fiksi dalam film yang memungkinkan Ant-Man untuk mengecilkan atau membesarkan ukuran tubuhnya. Tidak ada konsep ilmiah nyata yang mirip dengan partikel. Partikel ini adalah elemen fiksi yang dirancang untuk menciptakan efek dramatis dalam film ini. Meskipun partikel adalah konsep fiksi, kita dapat menjelajah implikasi ilmiah dari kemampuan Ant-Man untuk mengecilkan tubuhnya dan memahami apa yang seharusnya terjadi pada massa dan energinya. Dalam film, Ant-Man tetap memiliki massa dan kekuatan proporsional meskipun ukurannya mengecil. Dalam kenyataan, meskipun mengecil, ukuran tanpa kehilangan massa akan menghasilkan kepadatan yang luar biasa tinggi, yang tidak mungkin secara fisika. Konservasi massa dan energi adalah prinsip dasar fisika yang tidak dapat dilanggar. Namun, jika kita melihat ke dunia partikel subatomik, kita dapat menemukan beberapa fenomena yang terkait dengan perubahan ukuran yang dapat dijelaskan oleh mekanika kuantum. Mekanika kuantum menggambarkan partikel subatomik melalui fungsi gelombang yang memberikan probabilitas menemukan partikel dalam keadaan atau posisi tertentu. Namun, mekanika kuantum tidak memberikan mekanisme untuk mengubah ukuran objek makrokosmik seperti manusia ke skala subatomik. Namun, dalam dunia teknologi, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengubah ukuran objek, meskipun tidak se-ekstrim seperti yang dilakukan oleh Ant-Man. Teknologi nyata seperti mikroskop atau nanoteknologi memungkinkan kita untuk melihat dan memanipulasi objek pada skala yang sangat kecil. Namun, ini tidak sama dengan mengecilkan ukuran objek makrokosmik. Manipulasi ukuran pada tingkat makrokosmik seperti dalam film adalah murni fiksi ilmiah. Meskipun teknologi seperti makrokosmik dan teknologi nanoteknologi memungkinkan kita untuk melihat dan memanipulasi objek pada skala yang sangat kecil. Konsep mengecilkan ukuran objek makrokosmik seperti dalam film Ant-Man tetaplah fiksi ilmiah. Namun, jika kita ingin memahami mengapa konsep ini tidak mungkin secara fisika, kita perlu melihat bagaimana hukum termodinamika mempengaruhi konsep mengecilkan tubuh manusia. Hukum termodinamika, khususnya hukum kekekalan energi, menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya diubah bentuknya. Mengecilkan tubuh manusia akan membutuhkan perubahan energi yang sangat besar, yang melampaui kemampuan teknologi dan pemahaman kita saat ini. Penelitian ilmiah yang mendekati konsep pengecilan tubuh seperti dalam Ant-Man. Ilmu pengetahuan saat ini tidak memiliki teori atau teknologi yang memungkinkan pengecilan objek makrokosmik ke ukuran subatomik. Namun, meskipun konsep pengecilan tubuh seperti dalam film Ant-Man masih jauh dari kemampuan ilmu pengetahuan saat ini, ada fenomena kuantum lain yang telah diaplikasikan dalam teknologi modern, yaitu efek terowongan kuantum. Efek terowongan kuantum memungkinkan partikel melewati penghalang energi yang seharusnya tidak bisa dilalui. Menurut fisika klasik, teknologi semikonduktor yang memanfaatkan efek ini digunakan dalam komponen elektronik seperti transistor dan dioda yang menjadi dasar perangkat elektronik modern seperti smartphone dan komputer. Dengan demikian, efek terowongan kuantum telah membuka jalan bagi pengembangan teknologi semikonduktor yang sangat penting dalam perangkat elektronik modern, dan juga telah membuka bagi pemahamannya lebih dalam tentang sifat-sifat kuantum. Mekanika kuantum membantu menjelaskan bagaimana foton dan sinar matahari dapat menyebabkan eksistensi elektron dalam partikel semikonduktor, menghasilkan listrik. Ini telah mengarah pada peningkatan efisiensi dan pengembangan sel surya yang lebih efisien, yang menciptakan sumber energi terbarukan yang penting. Dengan demikian, pemahaman tentang mekanika kuantum telah membantu meningkatkan efisiensi pengembangan sel surya yang lebih efisien, dan juga telah membuka jalan bagi pengembangan teknologi lainnya yang bergantung pada fenomena kuantum, seperti teknologi
GPS yang kita gunakan setiap hari. Sistem GPS Global Positioning System dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau DoD pada tahun 1970-an dan 1980-an. Konsep awal GPS ditemukan oleh Bradford Parkinson, seorang kolonel Angkatan Udara Amerika Serikat yang kemudian dikenal sebagai Bapak GPS. Parkinson memimpin tim pengembangan GPS pertama dan berhasil meluncurkan satelit GPS pertama pada tahun 1978. Sejak ini, sistem menjadi sistem navigasi global yang akurat dan handal seperti yang kita kenal sekarang. Sama seperti teknologi GPS, bergantung pada pengukuran sinyal satelit yang tepat untuk menyediakan navigasi yang akurat. Efek Zeeman, sebuah konsep fundamental dalam mekanika kuantum, juga bergantung pada pengukuran pergerakan energi yang tepat dalam spektra atom yang memiliki implikasi yang luas untuk pemahaman kita tentang perilaku atom dan molekul dalam medan magnet. Efek Zeeman yang melibatkan perpecahan tingkat energi atom dalam medan magnet digunakan dalam jam atom yang sangat presisi. Jam atom ini adalah komponen kunci dalam sistem GPS, memungkinkan penentuan posisi yang sangat akurat. Bayangkan sebuah dunia di mana teknologi GPS tidak hanya membantu kita menemukan jalan, tetapi juga membuka pintu ke dunia yang lebih luas dan lebih dalam. Dengan prinsip-prinsip mekanika kuantum sebagai dasarnya, GPS modern dapat membantu kita menjelajahi alam semesta yang lebih besar, menemukan rahasia yang tersembunyi, dan memahami materi yang masih belum terpecahkan. Mungkin kita dapat menggunakan GPS untuk menavigasi tidak hanya di bumi, tetapi juga di luar angkasa, dan membuka jalan ke sebuah masa depan yang lebih cerah dan lebih menjanjikan.